Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti, tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Di malam ini Allah mudahkan kita untuk duduk, berkumpul, bermajlis di rumahnya, bermajlis karena Allah, bermajlis dalam majlis thalabul ilm, dan pula kita niatkan untuk menunggu salat Isya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini seperti yang beliau susun pada kitab Masail Jahiliyah, Al-Kabair, mencontoh Al-Imam Al-Bukhari dan para ulama-ulama sebelumnya hanya sekedar menyebutkan bab dan penyebutan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah mereka para ulama al-munsifun, atau yang mereka mengajak kaum muslimin untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam urusan agama langsung ke sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhujjah dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang diajarkan oleh mereka para salaf. Ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Hanya ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kita masih di bab man tabarraka bi syajarin au hajarin wa nahwihima, bab siapa yang bertabarruk dengan pohon, batu, atau yang selainnya. Ya. Setelah disampaikan pada pertemuan lalu tentang tabarraka, ya, diambil dari barakah. Yang apa arti barakah? Ada dua makna berkah, yaitu yang pertama as-subut, yaitu menetap. Yang kedua al-kasrah, yaitu melimpah. Ya, jadi yang menetap dan melimpah. Makna al-barakah telah disampaikan pada pertemuan lalu. Dan berkah hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya.
satupun makhluk dari malaikat, nabi, wali, atau siapapun tidak bisa memberikan berkah. Yang bisa memberikan berkah pada sesuatu adalah Allah. Sebagaimana ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Allah menjadikanku berberkah. Wa ja'alani mubarakan. Allah menjadikanku berberkah. Allah satu-satunya yang bisa memberikan limpahan kebaikan pada sesuatu. Nah, dan kita pastikan ada pada sesuatu itu berkah kalau seandainya ada dalilnya. Ya, harus sebatas yang datang dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada berkah yang itu pada zatnya, ya, zat benda tersebut berberkah seperti kurma, buah kurma, zaitun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat An-Nur, min syajaratin zaitunatin min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Ya Allah nuru samawati wal ard mathalu nuri kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaituna. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pohon zaitun itu berberkah, buah zaitun itu berberkah. Zatnya memang berberkah. Kemudian para nabi, para rasul, ya jadi ada yang zatnya berberkah, ada yang berkah itu sifatnya maknawi, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, berkah mereka yang beramal di tempat tersebut, ya dilipat gandakan kuantitas dan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkah beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar itu maknawi. Nah, kemudian di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan siapa yang bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang lainnya. Ya. Yang seharusnya seorang muslim dia hanya meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya yang bisa memberikan berkah. Nah, ya, dan telah kita bahas ya, memang Allah menjadikan apa yang ada pada tubuh Nabi berberkah seperti rambut beliau, air liur beliau. Allah yang menjadikan itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh itu kita kiaskan kepada ustadz, ajengan, ulama, kiai? Kenapa tidak? Bukankah mereka juga orang soleh? Bang Felis? Dalil mereka kias, ya. Bukankah Nabi Muhammad orang soleh? Iya. Dan mereka pun para ulama, para ajengan, kiai, kita berhusnudzon mereka orang soleh ini. Jadi bisa juga dong kita mengambil berkah mereka, bekas air minum mereka gitu. Itu gimana Bang Felis? Kiasnya salah. Bagaimana salahnya? Tidak sama. Baik. Ya, Kak Mafiri. Nah, barakallahu fikum. Nah, jazakallahu khair. Jadi kesolehan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya tidak berbanding dengan kesolehan siapapun dari manusia, semuanya bahkan. Ya, bahkan kesolehan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tingkatan iman beliau, kesolehan beliau apabila ditimbang dengan keimanan seluruh penduduk bumi masih lebih berat lagi keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan apa yang itu menjadi kebaikan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah satu dari bermiliar kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau dibandingkan kesolehan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para ulama, para ustadz, para ajengan kiai? Mafhum insyaallah. Ya, jadi tidak bisa dikiaskan karena ini soleh, Rasulullah pun soleh, maka kita boleh mengambil berkah dari orang-orang soleh tersebut. Ini kias ma'al farik, jadi kiasnya salah, kiasnya keliru. Hati-hati ya, jadi untuk permasalahan kias pun kita harus waspada. Jangan bermudah-mudahan
kita penuntut ilmu untuk mengkias, ya. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah taala sampai beliau mengatakan awal man qasa iblis, yang pertama kali mengkias adalah iblis dengan ucapannya ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kias yang salah juga, tetapi dialah yang pertama kali mengkias. Dan sebagian orang bermudah-mudahan dalam mengkias dan kiasnya salah. Tadi bisa jatuh pada apa? Kesyirikan. Ya, jadi hati-hati dalam mengkias itu ada rukunnya, ya, ada rukunnya. Yang ingatkan lagi ya, maksudnya para tulabul ilm, jadi sekelas ulama saja bisa keliru dalam mengkias. Ya, jadi memang betul-betul harus hukum illah, makis alaih itu harus betul-betul diperhatikan. Ya, nah, dan sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Kang Fikri tadi, bahwasanya mereka para sahabat tidak melakukan bertabarruk kepada orang soleh, yaitu kepada siapa setelah Rasulullah wafat, manusia tersoleh? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak juga kepada Umar bin Khattab, padahal mereka sudah pasti apa? Surganya. Sekarang mereka yang dianggap wali sekarang ini, oleh orang-orang, sudah pasti surga belum? Enggak pasti surga, belum pasti mereka masuk surga. Nah, bahkan ya hati-hati juga nih sedikit apa? Hati-hati juga kita untuk mencap fulan adalah wali Allah. Kenapa? Oh, fulan ini wali Allah. Ustadz ini, dai ini, ajengan ini, ulama ini wali Allah. Enggak boleh. Kenapa? Ini yang sekarang ya, maksudnya kenapa dulu? Itu dalilnya apa namanya? Jawabannya itu. Nah, khawatir dia berdusta atas nama Allah. Seseorang yang mengatakan fulan wali Allah, berarti dia memastikan fulan itu sudah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah adalah orang yang dicintai dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana dia tahu bahwa sang orang tersebut dicintai oleh Allah, dibela oleh Allah? Haruslah yang jelas datang dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, seperti misalnya para nabi, ya. Kemudian dari hadis seperti misalnya Ali bin Abi Thalib, ya. Udah kita lewati kan hadisnya, la'utiyana ar-rayata ghadan, akan berikan besok bendera kepemimpinan kepada seorang yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasulahu. Yang dia itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia jujur cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia sudah Ali bin Abi Thalib sudah pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berarti sudah pasti wali Allah. Kalau belum ada dalil pernyataan dari Allah, dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW bahwasanya fulan itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh kita untuk bermudah-mudahan fulan wali Allah. Bisa jadi kita berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala karena kita nggak tahu isi hati seorang. Ya, mereka para sahabatnya sempat terkecoh. Ketika dalam peperangan, banyak para sahabat gugur. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Kala, kata Rasulullah, enggak. Aku melihatnya di neraka. Karena selendang yang dia korupsi. Karena sapu tangan yang dia korupsi. Karena gelang-gelang tangan anak Yahudi yang dikorupsi. Enggak, la yusawi dirhamain. Sebagian la yusawi dirhamain. Enggak, seharga 50.000 harganya. Ya, karena dia korupsi sedikit itu saja tidak jadi syahid. Tidak dikatakan syahid, ra'aituhu finnar, aku melihatnya di neraka. Nah ini padahal mati berjihad tuh di bawah bendera Nabi SAW melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah ini sekarang kita masuk pada dalil yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah taala, hanya menyebutkan dua dalil. Asy-Syaikh rahimahullah taala hanya menyebutkan dua dalil. Bab man tabarraka bi syajarin, bab yang bertabarruk, mencari berkah kebaikan. Oh ya, sebelumnya sebelumnya. Apa hukum mencari berkah ke pohon atau ke batu atau ke kuburan?
Ya, baik. Karena di sini tidak disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala penjelasannya, apakah itu syirik besar ataukah syirik kecil. Nah, jumhur al ulama. Ini sudah kita bahas di bab tentang apa? Tentang jimat. Mengambil sesuatu untuk tolak bala atau untuk angkat bala, ya. Bagaimana itu? Ada yang masih ingat? Apabila menjadikan sesuatu sebagai sebab yang itu bukan sebab, tapi meyakini Allah yang memberikan, ya, Allah yang memberikan kesembuhan tersebut, Allah yang memberikan keselamatan, maka ini syirik kecil. Kalau syirik besar kapan? Meyakini benda tersebutlah yang melindungi dia, benda tersebutlah yang menyelamatkan dia, yang menyembuhkan dia. Ini baru syirik besar, syirik akbar. Jelas insyaallah ya? Nah, demikian pula mereka para ulama jumhur mereka menghukumi yang bertabaruk bisyajarin atau tabaruk bihajarin atau tabaruk biqabrin, bertabaruk dengan kubur, bertabaruk dengan pohon atau batu atau apapun itu, meyakini bahwasanya itu hanyalah sebab. Yang memberikan berkah kebaikan tetap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini itu bukan sebab. Ya. Gimana mau jadikan batu, pohon, kuburan jadi sebab? Orang musyrikin aja enggak sampai separah itu juga di zaman dulu ya, jahiliyah ya, sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Di umur Rasulullah SAW 35 tahun ada pemugaran Ka'bah, banjir tergerus Ka'bah sehingga ada pemugaran. Nah, yang seharusnya Hijar Ismail itu bagian dari Ka'bah, masuk Ka'bah, ya, masuk bangunan Ka'bah, dan pintu Ka'bah pun harusnya 2. Dan mereka sepakat tidak kita bangun Ka'bah ini kecuali dari harta kita yang halal, bukan harta syubhat. Mereka tahu juga harta syubhat, ya, harta syubhat, harta haram, ya, jual beli khamr, jual beli patung, itu nggak dipakai. Yang benar-benar halal, karena kurang nafkah, karena kurang harta mereka yang halal, sehingga Hijar Ismail nggak masuk dari Ka'bah. Ya, kemudian pintu Ka'bah pun hanya menjadi 1 pintu. Kata Rasulullah SAW, "Laukana qaumuki." Nah, gimana hadisnya? Ya Aisyah, laukana qaumuki hadithu ahdin bi kufr raja'atul Ka'bata babain. Wahai Aisyah, andaikan kaummu tidak mereka baru masuk Islam, maka aku akan jadikan Ka'bah itu 2 pintu. Ya, itu dalam riwayat seperti itu. Dalam riwayat yang lain, aku akan jadikan Ka'bah itu, aku akan bangun Ka'bah dari Hijar Ismail. Dan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, tawaf, kalau dia masuk antara Hijar Ismail dengan Ka'bah, kan ada rongga, tapi sekarang udah ada penutupnya, udah ada pintunya. Kalau seandainya ada yang tawaf masuk ke situ, itu nggak sah tawafnya. Tidak teranggap satu, karena itu masih bagian dari Ka'bah. Kita kembali. Ketika Rasulullah SAW berumur 35 tahun, ada pemugaran Ka'bah. Ya enggak? Rasulullah SAW bahkan dikatakan oleh Abbas, "Ij'al izaraka hakadha." Jadikan sarungmu seperti ini, jadikan di pundak. Ketika Rasulullah baru mau mengangkat sarung beliau, hampir terlihat aurat beliau, langsung dipingsankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah memang sudah dijaga sejak sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ya, dijaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, batu-batu yang dihancurkan, batu-batu Ka'bah yang dihancurkan oleh kaum musyrikin, itu tidak mereka ambil itu. Tidak mereka, tetap dibuang oleh mereka, itu orang-orang musyrikin. Tidak meyakini bahwasanya batu-batu yang di Ka'bah tersebut itu berberkah bagi kaum musyrikin. Kaum musyrikin dulu. Kalau sekarang meyakini ada batu yang berarti lebih parah daripada orang kaum musyrikin zaman dulu, gitu ya. Cuman ya tetap ada juga, maksudnya bukan batu Ka'bahnya, ada batu yang unik, batu yang bagus, mungkin berkilau. Itu yang mereka jadikan Tuhan-Tuhan juga di zaman itu. Tapi untuk batu Ka'bah itu sendiri tidak mereka yakini itu sebagai berberkah. Nah, yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada Hajarul Aswad, batu terbaik di alam semesta ini, sudah pasti. Ya, batu
yang dimuliakan, bahkan sebagai syiar dari syiar-syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kita agungkan, kita muliakan, ya. Tetapi bukan berarti Hajarul Aswad tersebut bisa memberikan perlindungan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesuksesan, atau memberikan madarat, ya, penyakit misalnya, atau kebangkrutan, atau kefakiran. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Inni la a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa. Laula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu." Aku benar-benar tahu wahai Hajarul Aswad, engkau hanyalah sebongkah batu. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa memberikan madarat. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Berarti berkah Hajarul Aswad ada pada makna, yaitu mencium Hajarul Aswad sebagai bentuk ittiba. Apa ittiba? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan setiap kita mengikuti apapun ajaran ibadah datang dari Nabi SAW, wa in tuti'uhu tahtadu. Andaikan kalian taati Nabi, kalian akan dapat hidayah, dapat pahala. Ya, dapat pahala. Baik. Nah ini man tabarraka bisyajarin au hajarin wa nahwihima. Baik, kita sekarang baca dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa qaulullahi ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Nah, baik, perlu ya sedikit di ini jadi kaidah. Kalau seandainya di dalam Al-Qur'an ada kalimat aro'aita, aro'aitum, afaro'aitum di sini. Banyak kan dalam Al-Qur'an kan? Aro'aita, aro'aitum, afaro'aitum. Maknanya adalah kalau aro'aita akhbirni. Kalau aro'aitum akhbiruni. Ya, afaro'aitum ay akhbiruni. Akhbirni artinya kabarkan kepadaku. Afaro'aitum artinya berikan kabar kepadaku wahai kalian semua, itu maknanya. Afaro'aitumul lata wal uzza, berikan kabar kepadaku wahai kalian tentang Lata, tentang Uzza, tentang mana, gitu ya. Jadi tidak kita artikan bagaimana menurut kalian, afaro'aitum, bagaimana pendapat kalian, enggak seperti itu. Ya, memang kalau kita artikan secara apa? Secara kata, secara apa Bang Teddy? Letterlock apa nama istilahnya? Ya, secara kata kayak gitu, bagaimana menurut kalian? Seperti itu, ya. Tapi sudah menjadi kaidah bagi para ulama tafsir untuk kalimat aro'aita, aro'aitum maknanya adalah akhbirni atau akhbiruni. Kalau aro'aitum berarti kalian, akhbiruni, seperti itu. Jelas ya? Baik. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, "Ai akhbiruni ma sya'nuha." Beritahukan kepadaku apa mereka ini, apa namanya? Uzza, Lata, Uzza dan Mana. Nah, pertanyaan untuk menghancurkan sebenarnya, nggak perlu, bukan untuk apa? Bukan untuk jawaban. Nah, baik. Sekarang kita baca yang setelahnya. Afara'aitumul lata. Apa itu lat? Ada dua cara membaca lata. Kalau kita mah nggak ditasdid ya. Afara'aitumul lata wal uzza. Seperti itu kan? Baik. Dalam qiraat yang lain, dan itu sahih, afara'aitumul lata wal uzza. Jadi ditasdid taknya. Ditasdid taknya. Dan itu qiraat yang sahih. Itu qiraat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, apa maknanya? Apa bedanya lata dan lata? Apa arti uzza? Apa arti mana? Yang pertama adalah al-lata. Al-lata tanpa tasdid adalah muannats dari ilah. Muannats dari ilah. Gimana terjemahannya muannats? Perempuannya gitu, perempuannya ilah. Ya, kalau ilah itu mudzakkar. Perempuannya apa? Lat. Perempuannya adalah lat. Tidak ditasdid ya. Tidak ditasdid. Baik. Nanti saya jelaskan kenapa kok mereka pakai muannats.
Kemudian yang kedua adalah dengan ditasydid Al-Lata, ya. Al-Lata kalau ditasydid artinya rajulun yaluttus sawiq lil hujjaj, yaitu ada orang yang memang dikenal kebaikannya itu membuat adonan sawiq. Sawiq itu adalah roti yang dicampur dengan kurma, dihancurkan semuanya, diadon ya, diadon. Kemudian itu dibagi-bagikan kepada kaum al-hujjaj, para jamaah haji. Nah, itu makanan sawiq namanya. Baik. Nah, itu dibagikan gratis oleh orang ini. Nah, ketika meninggal orang ini, ada disebutkan namanya oleh sebagian ulama. Baik. Tapi enggak hafal. Baik. Kemudian setelah meninggal dibuatlah nisan besar di kuburannya. Kemudian diletakkan batu putih besar di belakang kuburannya, di samping kuburannya. Nah, baik. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Uzza. Uzza adalah muannats dari Aziz. Uzza, muannats dari Aziz. Jadi perempuannya Aziz. Al-Aziz adalah yang maha perkasa. Nah, kalau muannatsnya, perempuannya itu namanya apa? Uzza. Bentuknya apa? Bentuknya adalah pohon yang dikeramatkan. Ketika Fatu Makkah, ditaklukkan Makkah oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu untuk menebang pohon Uzza. Datang kemudian Khalid bin Walid kepada Nabi. Rasulullah tanya, "Sudah kau tebang?" "Sudah ya Rasulullah." "Kau dapatkan sesuatu?" Enggak ada ya Rasulullah." Bongkar sampai ke akar-akarnya, kata Nabi SAW. Kemudian dibongkar oleh Khalid. Kembali lagi, Khalid ini jauh ini. Letaknya jauh ini. Uzza. Ini jauh-jauh tempatnya. Nah, di Taif. Antara Makkah dengan Taif mungkin 40 km. Ya, 40 km. Makkah ke Taif itu 80 km. Berarti antara itu kurang lebih 40 km. Kembali lagi, Khalid bin Walid dibongkarlah sampai ke akar-akarnya oleh Khalid bin Walid. Keluarlah jin nenek-nenek ya, bertelanjang, berambut panjang, ya, menutup seluruh tubuhnya, langsung ditebas oleh Khalid bin Walid. Disampaikan itu kepada Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, "Tilka Uzza." Itulah Uzza itu. Ya, setan betina yang kalau seseorang datang ke tempat-tempat keramat tersebut, dia memang ada komunikasi. Jadi jangan kita kira mereka ini nggak ada tanda-tanda gitu ya, atau istilahnya nggak ada aura. Oh ini datang apalah ya. Kemudian terkadang ada lentingan batu, betul-betul ada batu dan sedingin es. Ada yang seperti itu. Ya, wah ini batu ali pakai emas. Jadi mungkin nggak mereka misalnya minta emas, minta cincin, minta berlian, minta uang. Mungkin nggak bisa dilakukan itu oleh para jin tersebut. Sehingga sana sabak saja bisa dilakukan oleh ifrit, ya nggak? Jadi jin itu mereka bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh ifrit. Beribu kilometer dari Syam ke Yaman, kurang lebih 2.000 atau 3.000 kilometer. Bulak-balik berarti 6.000 kilometer. Bisa ditempuh dalam waktu 2 detik. Kurang. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa datangkan singgasana sahabat tersebut ya Sulaiman sebelum engkau berdiri tegak dari kursimu. Qala alladhi 'indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfu. Berkat yang diberi ilmu, aku bisa datangkan singgasana sahabat tersebut sebelum engkau kembalikan kelopak matamu setengah kedip. Ya, ribuan kilometer bisa ditempuh dalam waktu sekian detik itu jin. Ya, tentunya mungkin ada Mas Soekarno atau ada
ya istilah-istilah mereka ya buat kayak gitu ya. Tapi ada yang percaya memang. Nah, kalau mereka datang ke tempat-tempat keramat tersebut, itu yang mereka minta, mungkin nggak untuk datang emas tersebut? Mungkin, dan itu memang nyata, emas bisa tuh. Beda sama sihir, nanti kita bahas ya. Kalau sihir, para penyihir, mereka tidak bisa mengubah satu benda menjadi benda lain. Yang mereka sihir adalah mata kita. Kita bisa melihat ini emas. Nabi Musa aja terkecoh, tersihir. Nabi Musa tersihir, Nabi Muhammad tersihir mata beliau. Apalagi kita sangat mungkin untuk tersihir mata kita. Seakan-akan batu bata, ya ngapain makanya dukun atau penyihir mereka tetap profesinya jadi penyihir kan, mendingan beli batu bata sakolbaknya diubah sama mereka jadi emas semua, jadi miliarder mereka ini. Tapi karena memang mereka itu tidak bisa mengubah satu benda menjadi benda lain, mereka hanya bisa menyihir mata manusia saja. Itu pun hanya saat, nggak bisa terus-menerus seperti itu. Dan bisa dilihat oleh sebagian orang, tidak bisa dilihat itu oleh sebagian orang yang lain. Taib. Ya. Nah, kalau ini enggak, jin tersebut mereka bisa mendatangkan emas, memang hakikat itu emas. Ya. Belum lagi kan banyak harta karun yang ada di laut ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, para setan-setan yang diperbudak oleh Nabi Sulaiman, kullabanna'in wa ghawwas. Mereka itu tukang bangunan yang hebat-hebat. Mereka nih spesial, arsitek luar biasa tuh. Iya, banna itu luar biasa. Mereka bikin wajan sebesar-besar danau. Mereka bikin panci sebesar gunung. Ya. Terus ghawwas itu mereka para penyelam. Jadi setan ini mereka yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menyelam untuk Nabi Sulaiman dan mereka melakukan apapun perbuatan untuk Nabi Sulaiman. Ya, jadi bisa menyelam mereka, mengambil harta-harta, perhiasan-perhiasan yang ada di dalam laut, kemudian itu diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nah, jadi inilah Uzza, yaitu yang berbicara kepada mereka yang datang ke Uzza tersebut. Jin perempuan betina, ya istilahnya betina kalau setan ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuth. Khubuth jamak dari apa? Khubuth jamak dari al-khabith. Khaba'ith jamak dari al-khabithah. Taib, anak sekarang tes. Al-kabair jamak dari apa? Al-kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Jamak dari apa? Jamak dari apa, Kang Fikri? Kabir. Baga? Akbar. Enggak. Jamak dari apa yang belajar bahasa Arab nih sebenarnya? Ya? Kubro, bukan. Nah, siapa? Apa? Kabaro? La. Kibar, enggak. Taib. Kalau kabir, jamaknya adalah kibar. Tadi Ana udah kasih kisi-kisi sebenarnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khaba'ith, kabair itu sama tuh, itu wazannya sama. Khaba'ith sama dengan kabair, wazannya sama. Tadi khaba'ith jamak dari apa? Kalau khubuth jamak dari khabith. Kalau khaba'ith jamak dari khabithah. Berarti kabair jamak dari kabirah. Jelas ini? Ya, kabiratun berarti dosa besar. Ya, hadza kabirah. Mereka bilang ini dosa besar ini. Taib. Minal kabair, dari dosa-dosa besar yang lainnya. Taib. Ya. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan dari setan betina. Nah, seperti itu. Setan jantan khubuth, khaba'ith dari setan betina. Uzza ini betina nih. Muannats, ya. Nah. Yang ketiga adalah manat. Ini sedikit juga cara membaca tak marbutoh di akhir. Cara membaca tak marbutoh di akhir ini bukan di qiraat kita ya, bukan di qiraat Hafs dan Asim, bukan. Tapi cara membaca kitab seperti ini, ya. Tak marbutoh itu bisa dibaca dengan, kalau kita wakaf di sana, berhenti kita di sana. Ya, bisa kita baca menjadi hak atau kita baca menjadi ta. Ya, bisa zakah, bisa zakat. Bisa as-shalah, bisa as-shalat. Jelas ini? Ini cara bacanya boleh dua. Jadi jangan disalahin.
Justru nanti yang nyalahin yang salah. Ya. Jadi cara bacanya boleh dua. Nah kayak gini, mana? Boleh al-manah, boleh al-manat. Seperti itu. Jelas ya? Wa manata salisatal ukhra. Apa itu manah? Manah adalah batu antara Mekah dengan Madinah. Antara Mekah dan Madinah. Tadi kalau Uzza antara Mekah dengan Taif. Sedangkan Lata wahia li ahli Taif wa man haulahu minal Arab. Ini kepunyaan orang Taif dan yang sekitarnya dari kalangan Arab. Nah, jadi ada macam-macam sebenarnya berhala-berhala itu ya. Macam-macam. Dan macam-macamnya berhala itu bukan hanya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Memang betul, awal berhala di zaman Nabi Nuh SAW hanya batu-batu pahatan yang berupa orang-orang soleh. Tetapi sejak zaman Nabi Yusuf SAW, beliau mengatakan di surat Yusuf, beliau mengatakan, Allah nukilkan ucapan beliau di surat Yusuf, A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'arbab mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan yang berjenis-jenis bermacam-macam bentuknya ini? Nah, maksudnya udah di zaman Nabi Yusuf sudah bermacam-macam, udah ada yang dari batu, udah ada yang dari pohon, ada yang dari apa lagi? Besi, emas, perak, ya, dari kurma, dari makanan, ada. Macam-macam. Kalau sekarang dari apa aja tuh? Kalau sekarang mah ini inden dulu mau bikin. Ya. Oh, dipahat dulu, dibikin, nanti pas dikirim fragile, pakai fragile. Tong bisa pupus. Macam-macam. Sekarang apa aja terbuat? Dari hewan, binatangnya. Dan macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya manusia, ada yang bentuknya hewan, ada bentuknya nggak jelas, abstrak. Ya. Macam-macam. Nah, dan yang ada di sekeliling Ka'bah pun ada berapa? Ada 360 berhala. Itu pun bermacam-macam. Ada dua di antaranya. Ini Allah alam ya. Kesohihannya Allah alam. Karena nanti dilihat kesohihannya. Dua di antara 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah tersebut adalah Iyas dan Na'ilah. Iyas dan Na'ilah. Dua orang pemuda dan pemudi yang berzina di dalam Ka'bah. Kemudian Allah kutuk mereka menjadi batu. Kemudian disembah oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Ini pun sebagai bantahan sebenarnya oleh sebagian ulama yang mengatakan orang dulu pun mereka menyembah orang soleh juga. Enggak juga. Seorang pezina yang kutuk menjadi batu pun ternyata disembah juga oleh mereka. Kalau itu benar sanadnya ya. Kalau itu benar sanadnya. Jadi dari 360 berhala ada dua berhala namanya Iyas dan Na'ilah. Ya, ada Iyas dan Na'ilah. Macam-macam jadi. Enggak semuanya batu, enggak semuanya kayu, ada kuburan juga. Apa bedanya sonam dengan wasan? Ada wasan, ada sonam. Wasan, ada sonam dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya mungkin ada berhala, ada patung. Kalau patung, sonam, itu sudah berbentuk makhluk hidup. Entah binatang atau manusia, itu sonam. Sedangkan wasan itu berhala, semua yang disembah. Mau batu biasa, ya, mau kuburan ataupun sonam tadi, patung-patung itu pun masuk ke wasan. Jadi semua yang disembah selain Allah adalah wasan. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah keraskan suara beliau, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi wasan, kuburan itu adalah wasan, berhala. Kalau itu disembah selain Allah maka menjadi berhala. Begitu ya, bukan sonam, tapi wasan.
Ya, semua yang disembah selain Allah adalah wasan. Nah, ini wasan semuanya nih. Baik itu Lata, Uzza atau Mana. Baik. Nah, di sini nggak disebutkan. Yang pernah Anda baca, dihancurkan Manah ini oleh Mughirah ibn Syu'bah. Tadi kalau Uzza siapa yang menebangnya? Khalid bin Walid. Sedangkan Manah siapa yang menghancurkannya? Mughirah ibn Syu'bah. Ya, jadi Rasulullah kirim Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan Manat. Siapa yang menghancurkan Lata? Wallahu a'lam. Ya, jadi kayak gini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tada' qabran musyrifan illa sawaita wala suratan illa tamasta. Wahai Ali, jangan kau tinggalkan kuburan yang meninggi kecuali kau ratakan dengan tanah. Jangan kau tinggalkan gambar makhluk hidup kecuali engkau tomasta, engkau hancur leburkan. Ya, nah kalau bisa pakai dalil ini, Lata pun termasuk yang dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena bentuknya kuburan. Ya, jadi Rasulullah SAW menugaskan mereka para sahabat-sahabat yang mempunyai kedudukan ya dalam menghancurkan Tuhan-Tuhan yang disembah itu. Jadi nggak sembarang sahabat gitu. Seperti misalnya di suku Daus ada berhala juga. Apa namanya? Ini masih ingat? Di suku Daus, Yaman, kampungnya Abu Hurairah, ada berhala juga. Namanya apa? Dzul Khulasah. Namanya Dzul Khulasah. Ka'bah, bentuknya seperti Ka'bah dan ditawafi. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kembali wanita-wanita suku Daus mentawafi Dzul Khulasah. Sekarang belum ada, masih. Sebelumnya yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menghancurkan Dzul Khulasah adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali dari Yaman, suku Bajalah. Sampai sekarang pun masih banyak suku ini. Dan beliau tokoh, beliau kepala suku, beliau mempunyai kedudukan. Ya, nah, enggak Rasulullah kirim Abu Hurairah karena beliau bukan tokoh di masyarakatnya. Ya, pada saat itu yang menjadi tokoh masyarakat yang udah dikenal adalah Jarir ibn Abdullah. Jadi ketika dihancurkan mereka pun nggak banyak protes, nggak banyak berontak seperti itu. Nah, ya, baik. Nah, kemudian, ada tadi yang mau sampaikan adalah kenapa kok mereka memberi nama-nama perempuan gitu kan? Ya, tadi Lata, muannats dari apa? Ilah. Uzza, muannats dari Aziz. Mana? Belum kasih tahu tadi. Muannats dari apa? Manat. Muannats dari Mannan. Mannan yang memberikan minnah. Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan. Boleh ya pakai nama Abdul Mannan, boleh. Nama Allah adalah Mannan. Mannan apa? Yang banyak memberikan minnah. Minnah adalah nikmat. Ya. Baik. Dan mana muannatsnya? Sekarang kenapa kok Rasulullah astagfirullahaladzim. Kenapa kok mereka menamakan berhala-berhala yang mereka sembah itu muannats, ya? Jadi mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu ada apa sih istilahnya? Ada roh gitu. Apa istilahnya? Ada yang nungguinnya gitu, ada roh gitu. Arwah gitu istilahnya. Jadi ada yang, jadi bukan hanya batu gitu aja. Mereka yakini enggak pohon kayu gitu aja enggak. Tapi mereka meyakini ada di dalam batu tersebut, ada di dalam pohon itu, ada dalam kuburan tersebut sosok ruh bukan jiwa. Jadi ruh yang mereka anggap itu adalah putri-putri Allah. Ruh
Jadi kan nah, di surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma' samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Kata Allah Subhanahu wa taala, beritahukan kepadaku Lata, Uzza, Manat yang ketiganya, apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Nah, jadi kayak gitu. Jadi mereka menyebutkan nama-nama Lata, Uzza, Manat dengan mereka meyakini bahwasanya kan al-malaikatu banatullah. Malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak suka punya anak perempuan. Kemudian mereka nisbatkan anak perempuan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaum aw yumsiku lahu am yadussu fit turab ala sama yakumun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah An-Nahl tentang kebiasaan orang-orang musyrikin ini, apabila mereka diberi berita gembira lahirnya anak perempuan, dhalla wajhu muswad, menghitam wajah mereka, merah, nggak suka, benci, ya, muswaddan, ayyumsiku alahun am yadusu fistra. Yatawara minal qaum, mereka ini menjauhi keluarga atau teman-teman, nggak mau ditanya udah lahiran belum, atau pemegat istri disorakin. Nah, mereka tuh nggak mau. Jadi yatawaro minal qaum. Mereka menjauhi teman-teman mereka. Selalu berpikir, apakah dibiarkan hidup walaupun dicela atau dikubur hidup-hidup? Ala sa'ama yakumun. Sedikit ya. Nah, sebenarnya pun boleh juga adzannya ditunda ya. Nah, alakumudz dzakaru wa lahul untha. Ya. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan kalian menisbatkan anak perempuan untuk Allah Subhanahu wa taala? Tilka idzan qismatun dhiza. Sungguh ini adalah pembagian yang tidak adil kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebab ini diantara penamaan. Kenapa mereka menamakan sesembahan-sesembahan mereka itu dengan nama-nama perempuan? Karena mereka anggap pada benda-benda tersebut, pada berhala-berhala tersebut ada roh, istilahnya apa ya, roh lah, kekuatan, atau ada penunggu yang mereka itu adalah putri-putri Allah. Jelas ini ya. Jadi ada dewa, kalau perempuan mah dewi ya. Jadi ada yang menunggunya itu adalah putri-putri Allah dari kalangan malaikat. Ya, itu yang mereka sembah. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada Isya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid. Nah, tadi kita ada yang luput tadi yang saya sampaikan, yaitu tentang hukum mereka yang bertabaruk dengan pohon, batu, atau yang lainnya. Menurut jumhurul ulama, bahwasanya mereka yang menjadikan itu semua sebagai sebab, yang itu bukan sebab, dan tetap yang memberikan berkah, kesehatan, keselamatan, kesuksesan, anak, jodoh, semua itu adalah Allah, maka ini dihukumi dengan apa? Syirik kecil. Tetapi apabila meyakini bahwasanya kuburan, pohon, batu itulah yang bisa memberikan kesehatan tadi, kesembuhan atau keselamatan, maka itu hukumnya syirik akbar. Bukan artinya syirik kecil dosanya dosa kecil.
dalam hal ini, tetapi dosa yang sangat besar, tetapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ya, baik. Dan wallahu a'lam, apa yang diyakini oleh mereka yang mendatangi kuburan-kuburan keramat, para wali, kalau itu yang mereka yakini hanyalah sebagai sebab dan Allah yang memberikan manfaat tersebut, maka itu syirik asghar. Ya, baik. Dan pada hakikatnya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah kitab Tauhid juga, mereka yang datang ke kuburan itu terbagi menjadi 3, yang kuburan-kuburan keramat ya. Yang pertama adalah mereka yang tadi menjadikan kuburan tersebut hanya sebagai sebab saja, perantara saja, hanya sebagai sebab, dan yang memberikan manfaat kepada mereka atau mereka bisa terhindar dari madarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik kecil. Yang kedua adalah mereka yang meyakini bahwasanya kuburan, batu, pohon itulah yang bisa memberikan manfaat atau madarat. Maka yang seperti ini syirik akbar. Yang ketiga, ya, yang ketiga, mereka yang mendatangi tempat-tempat keramat tersebut hanya sebagai apa istilahnya? Hanya ikut-ikutan saja. Mereka nggak ikut berdoa, mereka nggak ikut bertabaruk, meminta berkah ke kuburan, hanya ikut-ikutan aja, ikut-ikutan mungkin makan mie ayam di sana kali ya. Atau mumpung ada kursi kosong, ikut jalan-jalan doang. Nah ini ada ya, ini sebagian ikhwan mereka yang sudah kenal sunnah sebelumnya memang pernah seperti ini gitu. Pernah seperti ini dan mereka bilang seperti itu. Jadi nggak semuanya orang yang datang ke sana itu meyakini bahwasanya wali yang mereka anggap wali ya, mereka anggap wali yang dikuburkan itu yang bisa yang memberi manfaat atau madarat, enggak. Ya. Tapi hanya sebagai sebab saja. Dan ada yang meyakini dan ada yang mereka memang minta ke kuburan tersebut. Kemudian yang ketiga, mereka yang hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan saja. Disuruh sama ibunya katanya, disuruh sama ibunya untuk ikut. Nah, dia mah main-main aja. Ya, enggak ikut masuk ke dalam kuburan. Jadi tidak dihukumi sama. Apa hukumnya? Ikut-ikutan tadi. Apa hukumnya ikut-ikutan tadi? Ini mumpung ada kursi kosong nih. Bis misalnya. Karena berbis-bis yang datang. Nah, apa hukumnya? Hukumnya haram ya. Taksir sawad ahli bidah. Kita tidak boleh memperbanyak jumlah ahli bidah. Ahli batil. Ya. Mereka para ulama sunnah terdahulu, mereka menyampaikan bahkan untuk berjualan di tempat-tempat seperti itu jangan. Ya, ini masuknya dalam ranah bukan dia ikut dalam berdoa, bukan, tapi dia memperbanyak jumlah dan dia ikut membesarkan kebatilan tersebut. Di situ letak larangannya. Ya, letak keharumannya. Yang seharusnya dia mengingkari tapi dia justru ikut membesarkan. Nah, baik, kita masuk ke hadis yang terakhir. Ada 2 dalil ya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Yang pertama adalah ayat di surat An-Najm, yang kedua hadis An Abi Waqid Al-Laitsi, dari sahabat Nabi Abu Waqid Al-Laitsi. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain.
kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Hunain. Ini setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menaklukkan Makkah 19 hari beliau di Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Makkah di bulan Ramadan. Ya. Kemudian beliau tinggal di sana selama 19 hari. Dan Rasulullah selalu mengqashar salat. Ya, Rasulullah tidak pernah menyempurnakan salat. Menyempurnakan itu istilahnya kita salah, yang mungkin salah. Itmam, bahasa Arabnya itmam, bahasa fikihnya itmam. Ya, itmam itu artinya menyempurnakan. Maksudnya nggak pernah melakukan zuhur, asar, isya itu 4 rakaat, nggak pernah. Ketika safar, ya, mesti qashar. Karena itu sebagian ulama di antara Syekh Muqbil rahimahullahu taala beliau mengatakan qashar dalam safar itu wajib, sedangkan jamak sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah terkadang menjamak, terkadang tidak. Bukan jamak dulu. Terkadang Rasulullah SAW menjamak, terkadang tidak. Tapi Rasulullah tidak pernah mengitmam. Tadi mengitmam apa? Menyempurnakan yang 4 rakaat jadi 4 rakaat itu nggak pernah. Mesti 2 rakaat, mengqashar terus. Jadi sebagian ulama di atas Syekh Muqbil dan murid-murid beliau, ulama-ulama Yaman, Syaukani, yang mengatakan bahwa bukan murid Syaukani, maksudnya ulama-ulama Yaman ya, Syaukani. Jadi ulama Yaman itu mereka tidak bermadhab. Ya, dari dulu ulama madhab itu ulama Yaman itu tidak bermadhab. Seperti Son'ani, seperti Syaukani, seperti Ibnul Wazir, kemudian Syekh Muqbil, ulama-ulama Amrani dan yang ulama-ulama sekarang, mereka tidak bermadhab. Ya. Nah, dari dulu sampai sekarang mereka tidak bermadhab. Nah, Syekh Muqbil dan yang lainnya mengatakan bahwasanya hukum qashar itu adalah wajib. Ya, karena tidak pernah dinukilkan sekalipun Rasulullah mengitmam, ya, mengitmam. Nah, kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau lebih afdal mengitmam daripada qashar. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, maksud anak ini sedikit fikih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 19 hari beliau tinggal di Makkah, beliau mengqashar salat. Jelas ini? Sedangkan jumhur ulama memberikan batasan 4 hari. Kalau sudah ada kalau akan tinggal 4 hari di satu tempat, berarti dia sudah apa? Mukim. Tidak boleh lagi qashar sejak awal dia datang. Bukan baru 4 hari baru setelah itu baru boleh 4 hari dia qashar baru setelah itu mukim. Enggak. Dari awal itu dia sudah mukim. Kalau seandainya niatan dia sudah akan lebih dari 4 hari. Jelas ini? Misalnya antum ke Jakarta, ada urusan di sana, akan tinggal udah dia prediksi 5 hari atau 6 hari atau sepekan lah. Nah, sejak awal datang itu hukumnya sudah mukim. Berarti sudah wajib sholat berjamaah di masjid. Sudah wajib puasa Ramadan hukumnya wajib bagi dia. Ya, jelas ini? Baik. Tapi ini jumhur. Ini jumhur ulama. Jadi, tapi kalau seandainya kurang dari 4 hari, maka dia masih musafir. Ya, dia masih musafir, dia boleh mengqashar, dia boleh tidak sholat berjamaah di masjid, seperti itulah. Baik. Nah, sekarang Rasulullah SAW, beliau menaklukkan Makkah. Kemudian beliau tinggal 19 hari di Makkah sebelum perang Hunain. Ya, sebelum perang Hunain. Dan Rasulullah SAW tetap beliau mengqashar salat. Jelas ini? 19 hari. Dijawab oleh jumhur kejadian ini, itu Rasulullah nggak pasti beliau berapa lama akan tinggal di Makkah. Nggak pasti, karena ketidakpastian tersebut, maka beliau mengqashar terus salat. Sekalipun sampai 19 hari. Abdullah bin Umar bin Khattab ketika beliau ikut menaklukkan Azerbaijan, ya, beliau sampai 6 bulan kalau nggak salah, atau berapa bulan, beliau tetap mengqashar salat. Ini salju di sana. Jadi nggak bisa. Jadi beliau tuh nggak tahu kapan harus kembali ke Madinah. Ya, teh. Wallahu a'lam. Ya, ana lebih ikut pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang tidak ada batasan lama safar. Ya, dan itu kembali maksudnya nggak ada batasannya karena
Seperti ini. Kalau itu tidak dibatasi oleh ayat Al-Quran, ada nggak batasan safar dalam ayat Al-Quran? Nggak ada. Dalam hadis Nabi jelas batasan safar 4 hari misalnya, nggak ada. Hanya waqi'atul ain, hanya terjadi beberapa dalil mereka pakai ada kejadian itu aja, tapi ini mereka nggak bisa jawab dengan yang ini. Baik. Sedangkan nggak ada juga batasan safar itu menurut bahasa Arab. Ada ulangi lagi. Tidak ada jarak, tidak ada batasan jarak safar, tidak ada batasan waktu safar dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bahasa Arab. Kembali ke yang keempat, apa itu? Urf. Kembali ke urf. Urf itu adat, kebiasaan satu daerah. Dulu di tahun 80-an, ya tahun 80-an, soreang, alun-alun, safar. 18 km cuma. Ya, jalan jelek, kendaraan jarang. Bagi mereka jalan ditempuh berjam-jam. Kemudian berubah, sekarang mana yang ada yang bilang safar? Nggak ada yang bilang safar. Dari soreang ke alun-alun. Jelas ini insya Allah. Tapi zaman dulu, tahun 80-an, belum dulu-dulu banget ini. Tahun 80-an, mereka mengatakan itu adalah safar. Nah, bukan 80-an, bahkan masih 90-an, ya 89, 87 seperti itu. Baik. Nah, sekarang nggak safar lagi. Ya, berubah dengan jalan bagus, kemudian kendaraan banyak, mudah untuk ditempuh. Ya, bisa berubah. Jadi kembalinya kemana tadi? Ke uruf. Kembalinya ke uruf. Uruf itu adalah kebiasaan adat sebagian. Ya, baik. Kalau adat, sekarang kita juga, bahkan sekarang uruf kita pun udah berbeda-beda ini. Udah nggak sama semua. Kalau dulu mereka punya uruf sendiri. Kalau ke Nagreg, udah safar tuh. Kalau ke Purwakarta, udah safar tuh. Padahal jarak belum 80 kilo. Kalau jumhur kan 80 km. Ya, nah seperti itu. Baik. Nah, Rasulullah SAW, beliau menaklukkan Makkah sekarang bantahan untuk jumhur. Ini anak ya, maksudnya anak ikut pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi tidak ada batasan waktu dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari bahasa Arab, kemudian kembali ke uruf. Nah, bagaimana membantah jumhur, mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW belum pasti beliau itu kapan pulang ke Madinahnya. Karena itu beliau 19 hari masih qashar, begitu kan? Oke, sekarang jawaban untuk jumhur adalah, apakah mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak bisa memprediksi untuk mengatur pemerintahan di Makkah. Apakah akan mungkin kurang dari 4 hari gitu? Nggak mungkin kan? Pastinya Rasulullah SAW mengatur Makkah, ini kunci Ka'bah sama siapa, gubernur Makkah siapa, Rasulullah mengajar muadzin, Abu Hudzafah, Rasulullah ajarkan dulu muadzin, gimana azan, kemudian imamnya siapa, waktu 4 hari, nggak mungkin, pasti pun lebih dari 4 hari, dan tetap Rasulullah mengqashar sholat. Jelas ini insya Allah. Nah, jadi maksudnya nggak 4 hari, mungkin sepekan pun seorang di Jakarta tetap dia musafir di sana itu, gitu ya, masih boleh dia untuk mengqashar sholat. Tapi kalau keadaan dia sedang santai, masjid ada, terdengar azan, dia nggak sibuk, maka tetap datangi masjid, sholat berjamaah di masjid. Jelas ini insya Allah. Baik. Nah, sekarang setelah 19 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar Hawazin, Bani Thaqif. Ini 2 kabilah besar di Taif berkumpul untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah siap. Nah, Rasulullah datangi mereka. Mereka berkumpul di satu daerah namanya Hunain. Tadi siapa tadi? Suku siapa tadi? Hawazin dan Bani Thaqif. Hawazin dan Bani Thaqif. Nah, Rasulullah SAW datangi mereka. Nah, dalam jumlah pasukan, Rasulullah SAW ketika menaklukkan Makkah, beliau membawa jumlah pasukan berapa? 10.000 pasukan. Setelah menaklukkan Makkah, banyak suku-suku Arab yang masuk Islam.
kemudian bertambah 3.000. Jadi jumlahnya berapa? 13.000. Sedangkan Hawazin dan Bani Thaqif, jumlah mereka semua ada 3.000. Berjalanlah nih Rasulullah SAW nih, kharajna ma Rasulullah SAW ila Hunain. Kami pergi menuju Hunain. Ya, kami pergi menuju Hunain. Anda skip dulu ya. Ini kita skip dulu. Kemudian mereka masuk ke bibir bukit. Jadi asalnya tanah lapang seperti itu, kemudian mengerucut nih. Mereka ini harus melewati tebing sempit untuk masuk untuk ke sana. Nah, ternyata di tebing sempit itu mereka sudah menghujani atau mereka sudah mempersiapkan panah, tombak, menghujani 13.000 kaum muslimin dengan panah dan tombak. Dalam perjalanan ini mereka ada yang bilang siapa lagi yang bisa mengalahkan kita sekarang ini? Pasukan kita udah banyak, 13.000, lawan 3.000. Ya, pasti menang lah gitu. Taib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat At-Taubah, wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikum al-ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di hari Hunain ketika kalian ujub, ya, ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian, dan jumlah yang banyak itu enggak bermanfaat. La tughni ankum maka tadi agak wa yauma hunainin id ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, itu enggak bermanfaat untuk kalian. Kemudian setelah itu wadaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, kemudian sempit dunia ini bagi kalian, kocar-kacir kaum muslimin, dari 13.000 hanya 3 orang yang masih tetap tinggal. Dari 13.000 para sahabat yang tetap tinggal hanya 3 orang. Siapa mereka? Jelas Rasulullah SAW. Kemudian nanti surah Mujahid ini ya, perang ini mantap. Kemudian Abu Sufyan ibn Harith, bukan Abu Sufyan ibn Harith, Abu Sufyan ibn Harith, sepupu Nabi SAW yang asalnya membenci Nabi ketika di Mekah, menindas kaum muslimin. Ketika beliau masuk Islam pun Rasulullah dingin juga, nggak nyambut gitu, nggak nyambut, sekalipun saudara. Kenapa? Karena ketika di Mekah bukannya beliau yang membela Nabi, malah beliau yang ikut menuduh, menyakiti Nabi. Ketika masuk Islam beliau diam aja. Nah, ketika kejadian itu, baru Rasulullah SAW membuka hati beliau kepada Abu Sufyan bin Harith ini. Ini kedua. Yang ketiga adalah Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, barulah Abbas berteriak, ya muhajirin, ya ansor. Kemudian panggil semuanya, baru mereka berdatangan kembali. Jadi imbas 1-2 orang ucapan mereka, yang itu dosa besar berimbas kepada orang-orang soleh, sekalipun di sana ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu hati-hati ya, perlunya kita saling mengingatkan, ya, perlunya kita saling mewasiatkan, saling menasehati. Karena kalau tidak ada seperti itu, kena semuanya, bukan hanya dia si pelaku saja. Taib. Nah, kita kembali dalam perjalanan menuju Hunain tersebut. Kharajna ma'a Rasulullah SAW ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi SAW menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr. Nah, ini uzur mereka nih. Dan kami baru saja meninggalkan kekufuran. Jadi kami ini baru masuk Islam. Ini uzur Abu Waqid Al-Laythi menyebutkan uzur beliau, uzur mereka ini yang 3.000 orang ini. Kan 3.000 orang baru masuk Islam. Rasulullah kan 10.000 membawa pasukan. Berarti mereka Islamnya udah dulu. Kemudian Rasulullah membawa 3.000 lagi, yaitu orang Quraisy dan beberapa suku-suku lain yang ikut perang Hunain. Berarti mereka ini baru masuk Islam. Baik. Hudatsa'u 'ahdin bi kufr. Mereka ini baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Kemudian orang-orang musyrik mereka punya sidar. Sidar itu apa? Sidar bidara. Ya, pohon bidara. Sidratul muntaha. Apa Sidratul muntaha? Pohon bidara. Ya, di tempat yang paling tinggi bisa ditempuh oleh makhluk yang di bawah. Nggak bisa lebih daripada Sidratul muntaha. Rasulullah sebutkan bagaimana
besar buahnya, kalau buahnya kita cuma sebesar kelereng nih. Besar buahnya kalkilal, kata Rasulullah kalkilal. Kilal itu drum-drum gede buahnya, buah Sidratul Muntaha. Kemudian daunnya kecil, kalau di sana besar-besar. Nah, itulah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sidr itu artinya bidara. Ya. Walil musyrikin sidrah, dan mereka punya pohon bidara yang mereka keramatkan, ya'kufuna indaha, yang mereka beriktikaf di sisi pohon bidara tersebut. Ya, ketika anak di Yaman, itu pohon bidara kayak pohon beringin di kita. Ya, kalau pohon beringin kita kan besar, kemudian uratnya turun-turun kayak gitu ya. Nah, pohon bidara itu dari batang, bukan batang, cabang, apa sih, ranting, bukan ranting, apa? Ya, bukan. Jadi batang ya, kemudian apa ya ke sini? Ranting. Dahan. Itu turun lagi ke bawah. Turun lagi ke tanah, naik lagi ke atas dia. Ya, jadi seperti memang ratusan tahun umurnya. Memang kalau dilihat angker gitu. Ya, maksudnya kalau dilihat ya kayak caringin, kumaha. Ya, kayak pohon beringin gimana? Ya orang ngeliat, wah ini tinggal dicaringin. Nah, mereka beriktikaf di sekeliling pohon bidara tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara tersebut. Sudah mereka siapkan juga gantungan-gantungan, menggantungkan pedang, panah, tombak. Yuqalu laha dzatu anwat, dinamakan nama berhala tersebut adalah dzatu anwat. Berarti pohon nih. Dzatu anwat. Ya. Famararna bi sidrah. Kemudian kami melewati sidrah tersebut, pohon bidara itu. Faqulna ya Rasulullah. Kemudian ada sebagian kami bilang, ya Rasulullah, ij'alna dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon keramat seperti ini sebagaimana mereka punya pohon keramat. Faqala Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Nah ini kaget, ucapan kaget. Boleh Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, sesuatu yang salah yang keliru, itu boleh kita bilang Allahu Akbar. Atau la ilaha illallah, apalagi masalah tauhid ya. La ilaha illallah. Atau salah dalam fikih misalnya, Subhanallah, itu boleh. Jadi ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau junub, nggak langsung mandi. Beliau pergi ke pasar kayak gitu. Melihat Rasulullah SAW di jalan Madinah. Nggak langsung nyamperin Nabi, pergi aja Abu Hurairah ini. Kemudian tiba-tiba datang lagi ke Rasulullah SAW. Kemana saja kau Abu Hurairah? Kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni junubun wa akrahuan ujarisaka wa ana ala ghairi taharah. Ya Rasulullah, aku dalam keadaan junub tadi. Aku nggak ingin duduk dekatmu dalam keadaan aku tidak suci. Ya, subhanallah, innal muslima la yanjus. Subhanallah, muslim itu nggak najis. Walaupun dia junub, tetap dia tidak najis. Jadi pemahaman Abu Hurairah keliru. Pakai kalimat apa tadi Rasulullah? Subhanallah. Nah ini pun merusak tauhid kan? Merusak tauhid. Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain ada juga ya, la ilaha illallah. Itu boleh. Ya, jadi mau subhanallah, mau Allahu Akbar, bukan alhamdulillah, enggak ada alhamdulillah kayak gitu. Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah ya. Innaha sunan, kata Rasulullah, ini jejak lagi. Ini ajaran-ajaran dulu nih. Innaha sunan, ini tarekat sunan itu artinya sunnah artinya adalah at-thariqah, bahasa kita tarekat. Cara, jalan, tuntunan. Ya, artinya bahasa Indonesia itu adalah jalan, tuntunan. Thariqah, jalan, cara. Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum waladhi nafsi biyadih kama qalat Bani Israil Musa. Demi jiwaku yang ada di tangannya, kalian barusan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Yaitu apa yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Kan mengerikan tuh. Bikinkan benda keramat bisa mendatangkan kekuatan. Jadi kalau digantungkan pohon di sana, pedang, tombak, panah, jadi punya dikasih energi gitu. Ya seakan-akan ya kamana we manah tetap
benar, kena ke tujuan dia. Itu yang mereka yakini ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalil syirik akbar ini. Kalian seakan-akan telah mengucapkan sama persis dengan yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Berarti ini syirik akbar kan? Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian kata Nabi Musa, kalian kaum yang bodoh. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian. Sampai sini dulu aja. Nah, jadi ya ini banyak sekali fikihnya ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik. Yang pertama kita baca di sini. Nah, buruknya kejahilan atau kebodohan. Ya, buruknya kejahilan atau kebodohan. Karena itu bisa menghantarkan seseorang pada kesyirikan. Ya. Baik. Kemudian seseorang yang dia masih memiliki atau yang baru saja meninggalkan kesyirikan, kekufuran atau kebid'ahan atau kemaksiatan misalnya, masih ada sedikit athar, masih ada sedikit pengaruh ya dari kesyirikan tersebut, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Kalau baru-baru masuk Islam masih ada seperti itu. Ya, seperti mereka ini baru masuk Islam, mereka meyakini adanya tempat-tempat keramat, benda-benda keramat. Nah, ini masih ada pada mereka. Ya, kalau belum belajar ilmu agama seperti itu. Jadi jangan dulu disuruh ngisi yang baru tobat, yang baru masuk Islam, ya nanti kacau nanti. Nah, kemudian yang ketiga adalah Nabi SAW lam ya'durhum. Rasulullah SAW tidak memberi udzur kepada mereka. Tetap sekalipun mereka jahal, mereka bodoh, tidak tahu hukumnya, tetap itu adalah apa? Salah gitu ya. Tetap itu adalah salah. Ya. Nah, dan karena kebodohan mereka itu pula, mereka tidak dihukumi apa? Musyrik. Tetapi sebagian ulama, tadi Anda bilang jumhur ulama, beliau mengatakan untuk dalil ini adalah mereka para sahabat tidak meminta Nabi SAW untuk mereka para sahabat tidak meyakini pohon itu untuk mereka sembah, enggak, tetapi sebagai bentuk sebab berturunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senjata-senjata mereka. Jadi ini syirik kecil, ya kata jumhur ulama. Dengan itu Rasulullah SAW pun tidak menyuruh mereka untuk mengucapkan, untuk mereka mentajdid, memperbaharui apa? Syahadat mereka. Nah, tetapi tetap Rasulullah SAW berdalil dengan dalil-dalil yang itu syirik akbar untuk membantah syirik kecil. Jelas ini? Boleh ya, seseorang ini yang dilakukannya memang syirik kecil lah, tapi kita pakai dalil syirik akbar. Ini contohnya. Kemudian juga dalil Rasulullah SAW pernah ke rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk membangunkan Ali dan Fatimah qiyamul lail. Kemudian Ali bilang, "Ya Rasulullah, fa inna anfusana biyadillah." Ya Rasulullah, jiwa atau ruh kami ini kan di tangan Allah. Kalau Allah mau, Allah bangunkan kami. Kalau enggak. Gitu kata Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW marah. Ya, Rasulullah SAW meninggalkan mereka dengan menepuk paha beliau sambil mengatakan, wa kana al-insan aktsara syai'in jadala. Mana surat Al-Kahfi? Wa kana al-insan aktsara syai'in jadala, gitu ya. Nama anas ayyubin jauh muda. Wa kana al-insan aktsara syai'in jadala. Ya kata Rasulullah SAW, dan manusia itu suka aja berjidal. Padahal ini dalil untuk orang kafir nih.
ya, menentang Islam, menentang syariat, menentang hukum. Nah, dipakai oleh Nabi SAW, wa kana al-insan aktsaru syai'in jadala, sampai beliau memukul apa? Paha beliau pergi. Ya, taib. Ini di antara dalilnya. Taib. Nah. Nah, oh ya, ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga ya. Mereka tidak murtad karena ini. Mereka menjadikan itu sebagai sebab. Nah, at-takbir inda ta'ajjub, mengucapkan takbir ketika kaget ya. Nah, ini larangan untuk tasyabbuh bi ahlil jahiliyah. Larangan untuk tasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah. Baik. Rasulullah SAW, kemudian berikutnya al-ghadab inda ta'lim. Terkadang Rasulullah SAW pun juga ada marah beliau juga ketika mengajar. Ya, di sini Rasulullah agak sedikit keras untuk menyampaikannya. Nah, dan seringnya ini sangat jarang Rasulullah SAW marah ketika taklim, itu sangat jarang, ya sangat jarang. Bahkan ketika ada masalah-masalah besar sekalipun Rasulullah SAW tidak menegur orang yang berbuat salah itu perorangan, nggak pernah. Ya Rasulullah bukan nggak pernah, puluhan dalil datang, ya 30 sekian dalil datang dari Nabi SAW. Ketika ada yang salah dari kalangan sahabat, Rasulullah SAW enggak kamu ya gitu, enggak fulan si fulan, enggak. Rasulullah SAW cuma bilang, apa sih kabar yang sampai kepadaku? Nah, aku ya seperti itulah. Jadi ini hikmah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Terkadang Rasulullah marah, ya itu pada tempatnya ya. Nah, dan anna kullama dhammallahu bihil yahud wan nasara fil Qur'an annahu lana. Semua yang Allah cela dari perbuatan orang Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya adalah ucapan Allah untuk kita. Ya, sengaja. Maksudnya ada di antara kita pun persis nanti akan melakukan semua apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai terakhir Rasulullah SAW mengatakan, sampai ketika ada mereka yang berzina dengan ibunya di siang bolong di depan orang, ada di antara kalian pun yang melakukannya. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Nah, ini sunnah ahlul kitab madhmumah ka sunnatil musyrikin. Dan ini perbuatan ahlul kitab tercela sebagaimana orang-orang musyrikin. Annal muntaqil minal batil ladzi intadahu qalbuhu. Nah, seseorang yang dia baru berpindah dari kemaksiatan, dari ya apa namanya, waktu di Yaman ya, ini pengalaman sebagian teman-teman. Jadi orang-orang Indonesia ini, masya Allah ya, orang-orang Indonesia itu terkenal dengan hadi. Mereka ini tenang, nggak kayak orang-orang lain lah ya. Misalnya dari Amerika, dari ini, apalagi Jazair, Libya, mereka tuh orang-orang keras tuh. Yang ngajarin orang-orang Amerika, Prancis, Inggris, bahasa Arab, itu orang Indonesia. Kalau di Damaj ya, di Damaj. Nah, cuman ya mereka kan hidup puluhan tahun di Amerika ya, puluhan tahun di Prancis, puluhan tahun di Inggris, kayak gitu. Bahkan kebanyakan mereka ini masuk Islamnya ya di penjara, kebanyakan mereka. Ya yang datang-datang ke Yaman itu. Wah, sekujur tubuh mereka, misalnya kayak tato atau apa namanya, bekas-bekas itulah. Nah, luar biasa banyak hufadzul Quran. Mereka ini kalau udah belajar serius luar biasa. Nah, dalam waktu berapa bulan, orang Indonesia belum bisa bahasa, diajarin bahasa Arab nggak bisa-bisa, mereka 6 bulan udah bisa bicara. Nah, ini ada sedikit apa namanya, curhatan mereka nih, para guru-guru bahasa Arab untuk teman-teman orang-orang Amerika dan Inggris di sana. Yaitu apa? Ya terkadang gimana ya, masih ada sifat-sifat mereka itu. Misalnya ananiyah. Apa ananiyah? Ada yang tahu? Ananiyah itu egois, individualis, ya gitu ya.
Maksudnya dia mentingin diri sendiri aja gitu. Jadi kalau kita makan ada nawarin apa, dia nih guru nerangin dia minumnya biasa depan depan gurunya minimal ini cuma 1-2 orang, kalau banyak kan nggak ada masalah ya. Ini 1-2 orang dia minum apa semua dia nggak peduli itu kata kawan-kawan ini. Jadi intinya terkadang masih ada sifat-sifat jahiliyah ya, sifat-sifat mereka yang itu terbawa. Jadi orang yang baru masuk Islam atau mereka yang biasa di kehidupan seperti itu terkadang masih membawa kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Nah di sini penting kita untuk belajar, kita untuk merubah ya, karena Islam mempunyai ciri khas dalam adab, dalam akhlak, terlebih dalam hal ibadah. Baik, ini. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nggak ada. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan saja. Baik. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.